Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Handayani. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, selamat datang kembali di video pembelajaran pada hari ini, yang mana Bapak akan menyampaikan materi untuk pertemuan 8 mengenai tentang gerak pada benda. Baiklah, sebelum dilanjut ke materi, di sini Bapak akan membacakan yang namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Sedangkan keterampilannya adalah menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sedangkan indikator pembelajarannya yang harus dicapai di sini ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian gaya. Yang kedua, menyebutkan macam-macam gaya. Yang ketiga, menggambarkan gaya. Dan yang keempat, menghitung resultan gaya. Nah, itulah kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar 6.1 bagian A, tendangan pemain bola menyebabkan bola bergerak. Bagian B, dorongan mesin menyebabkan mobil bergerak. Yang C, kayuhan pedal menyebabkan sepeda dapat bergerak. Nah, dari contoh-contoh tersebut, dapatkah kamu menjelaskan apa itu pengertian gaya? Dalam ilmu fisika atau sains, yang namanya gaya dapat didefinisikan sebagai suatu tarikan atau suatu dorongan, dinamakan dengan gaya. Apakah pengaruh gaya pada suatu benda? Pertama, menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Yang kedua, menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Dan yang keempat, mengubah bentuk suatu benda. Nah, itulah pengaruh gaya pada suatu benda. Kita lanjutkan. Gaya dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, ada yang dinamakan gaya sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan, dinamakan dengan gaya sentuh. Nah, contoh yang termasuk gaya sentuh antara lain gaya otot dan gaya gesek. Yang kedua, gaya tak sentuh. Apa itu gaya tak sentuh? Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut, dinamakan dengan gaya tak sentuh. Nah, contoh gaya tak sentuh antara lain dapat temukan pada gaya gravitasi dan gaya listrik.
Berikutnya masih tentang gaya. Macam-macam gaya berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya, yang pertama ada yang dinamakan gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang timbul karena adanya muatan listrik. Nah, itulah dinamakan dengan gaya listrik. Yang kedua, ada yang dinamakan gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang berasal dari kutub-kutub magnet yang berupa tarikan atau tolakan, dinamakan gaya magnet. Yang ketiga, dinamakan gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh pegas. Berikutnya, yang keempat, ada yang dinamakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang berasal dari pusat bumi, dinamakan gaya gravitasi. Yang kelima, gaya mesin. Apa itu gaya mesin? Gaya yang berasal dari mesin, dinamakan gaya mesin. Yang terakhir, yang keenam, dinamakan gaya gesek. Apa itu gaya gesekan? Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan akibat persentuhan antara dua permukaan yang bersentuhan, dinamakan dengan gaya gesekan. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya mengenai menggambar gaya. Sesuai dengan pengertian yang tadi disampaikan, bahwa gaya itu dikatakan sebagai tarikan atau dorongan, dinamakan dengan gaya. Gaya, nah ini merupakan besaran vektor. Kenapa dikatakan besaran vektor? Karena gaya memiliki besar dan arah. Ulangi, kenapa gaya termasuk besaran vektor? Karena gaya memiliki besar dan arah. Oleh karenanya, nah, gaya dapat digambarkan dengan berupa diagram vektor yang ditunjukkan dengan berupa anak panah. Ya, itu cara bagaimana menggambarkan sebuah gaya. Bagaimana cara menggambarkan gaya? Nah, itu bisa dilihat pada gambar 12.2 yang dinamakan dengan diagram vektor yang ditandai dengan berupa anak panah ya. Nah, pada gambar 12.2 terdapat yang namanya titik P. Nah, titik P di atas pada gambar tersebut dinamakan titik tangkap gaya. Dan arah anak panah dari P ke Q itu menyatakan arah gaya. Sedangkan besarnya gaya dinyatakan dengan panjang anak panah PQ. Nah, untuk melukiskan jumlah dan selisih gaya yang tidak segaris, ini dapat dilakukan dengan cara diagram vektor atau dengan menggunakan metode poligon. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang
mengenai tentang resultan gaya. Apakah yang dinamakan resultan gaya? Resultan gaya adalah penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, disebut dengan resultan gaya. Nah, resultan gaya di sini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang dinamakan resultan gaya-gaya searah. Secara matematis, untuk menghitung atau menentukan resultan gaya-gaya yang searah, ini dapat ditulis dengan persamaan rumusnya, yaitu ditulis dengan simbol huruf besar ya. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik ditambah Fn. Itulah rumus untuk menentukan atau menghitung resultan gaya yang searah. Perhatikan keterangannya. Apa itu R? R ini dinamakan dengan resultan gaya. Kemudian ada simbol huruf F. Ini menunjukkan gaya yang dijumlahkan. Sedangkan huruf N ini menunjukkan banyaknya gaya. Baik, yang kedua dinamakan resultan gaya-gaya yang berlawanan arah. Nah, untuk menentukan atau menghitung resultan gaya-gaya yang berlawanan arah, secara matematis resultan gayanya dapat ditulis dengan rumus bagi berikut. Perhatikan, ditulis dengan huruf R besar ya, R besar sama dengan F1 dikurangi F2, atau sebaliknya R sama dengan F2 dikurangi F1. Nah, keterangannya bisa dilihat ya. R ini menyatakan atau menunjukkan resultan gaya. Kemudian F1 ini menyatakan gaya pertama yang lebih besar. Nah, ini dinyatakan dengan satuannya Newton atau ditulis dengan simbol huruf N besar. Sedangkan F2 ini menyatakan gaya kedua yang lebih kecil ya. Satuannya sama, Newton, ditulis dengan simbol huruf N besar ya. Nah, baiklah, sekarang coba kamu perhatikan contoh soal di bawah ini. Nomor 1, dua orang anak mendorong sebuah lemari dengan gaya searah masing-masing 25 Newton dan 33 Newton. Pertanyaannya, berapakah resultan gaya kedua anak tersebut? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, kamu tuliskan dulu yang namanya diketahui ya. Titik 2. Di situ ada yang namanya F1 sama dengan 25 Newton. Kemudian ada F2 sama dengan 33 Newton.
ditanyakan titik 2 resultan kedua anak tersebut ya, atau bisa disingkat dengan huruf R besar sama dengan titik-titik tanda tanya. Lalu kemudian kamu tuliskan jawab ya, titik 2. Nah, pada soal nomor 1, kedua anak tersebut mendorong lemari ya, sehingga kedua gaya yang diberikan itu searah. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut ya? Nah, ini maka rumusnya dapat ditulis R sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 25 Newton ditambah 33 Newton sama dengan 58 Newton. Jadi, nah ini ya, besarnya resultan gaya kedua anak tersebut adalah 58 Newton. Kita lanjutkan soal nomor 2. Dua buah gaya masing-masing F1 sama dengan 12 Newton ke kanan dan F2 sama dengan 8 Newton ke kiri. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah resultan gaya-gaya tersebut. Perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui titik 2 F1 sama dengan 12 Newton ke kanan, lalu ada F2 sama dengan 8 Newton ke kiri. Ditanyakan adalah R ya, resultan gaya. R-nya sama dengan titik-titik tanda tanya. Lalu tulis jawab titik 2. Nah, karena kedua gaya yang bekerja berlawanan arah ya, maka rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan F1 dikurangi F2. Kenapa F1 dulu? Lihat besar gayanya, besar yang mana? F1 atau F2? Maka rumusnya di depannya harus dituliskan yang lebih besar terlebih dahulu, lalu diikuti dengan yang lebih kecil ya. Maka besar resultan gayanya adalah R sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4 Newton. Lihat arahnya kemana, apakah ke kanan atau ke kiri. Ternyata arahnya itu adalah ke kanan. Jadi resultan kedua gaya tersebut adalah 4 Newton ke arah kanan. Nah, itulah contoh soal mengenai cara menghitung resultan gaya, baik resultan gaya-gaya yang searah maupun resultan
gaya-gaya yang berlawanan arah. Mudah-mudahan contoh soalnya bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Baik, sekarang supaya kamu lebih paham lagi mengenai cara menghitung resultan gaya, coba kamu kerjakan soal-soal latihan di bawah ini dengan penuh semangat dan penuh percaya diri. Selamat mengerjakan. Nah, itulah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang, pertemuan yang ke-9, yaitu mengenai hukum Newton. Sekian dan terima kasih. Sebelum diakhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.